Suara Grasi FM, The Sound of Life, Jalan Tuhan adalah sempurna. Shalom, selamat siang keluarga Gracia dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini, Jumat tanggal 28 November 2025. Saya Winnie bersama dengan Anda kembali di program Jumat Sehat. Ya keluarga Gracia, siang hari ini tentunya saya tidak sendiri karena kita akan bersama-sama dengan seorang dokter yang sudah hadir di studio Suara Gracia FM. Ada Dr. Nadira Siti Lutfia sebagai dokter umum di Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon. Siang hari ini bekerja sama dengan kami Radio Suara Gracia yang hadir setiap Jumat keempat untuk membawakan informasi kesehatan untuk kita semuanya. Nah keluarga Gracia, pastinya di siang hari ini kita akan ngobrol tentang mengenal diabetes lebih dekat. Jangan tunggu gejalanya datang. Dan untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini, mungkin nanti Anda punya pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita siang ini, silahkan langsung bergabung saja ya di 0817222959. Untuk dua pertanyaan terbaik dari dua pendengar terpilih, kami akan hadiahkan sesuatu yang spesial, persembahan dari Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon. Oke, tanpa harus berlama-lama saya langsung saja menyapa dokter cantik kita siang hari ini. Ada Dr. Nadira Siti Lutfia dari Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon sebagai dokter umum yang bertugas di sana. Selamat siang. Siang semuanya. Iya, apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik ya. Ya, bersyukur sekali ya siang ini kita boleh sama-sama kembali dengan Dokter Nadira. Dan ini sepertinya first time ya? Iya betul, first time. Wah, senang sekali mungkin dengan kesibukannya yang ada ya dokter ya, sudah memberikan waktunya siang hari ini. Terima kasih banyak. Iya, Kita akan ngobrol-ngobrol tentang diabetes ya dokter betul, ya. Betul, hari ini temanya tentang diabetes. Iya, dan memang diabetes ini bukan hal yang harus kita gampangkan begitu saja, tapi ini salah satu penyakit yang memang harus kita fokuskan dari mulai gejalanya ya dokter ya. Jangan sampai kita mengidapnya, atau juga mungkin di generasi muda ini malah tidak paham ya dok ya tentang diabetes seperti apa. Iya, dan dokter mungkin kita akan mengetahui dulu sedikit pengenalan tentang diabetes ini seperti apa sih dok, silahkan. Oke, jadi dari pengertiannya dulu mungkin ya, diabetes ini suatu kumpulan penyakit yang muncul karena adanya peningkatan glukosa dalam darah. Nah, ini itu berkaitan sama yang namanya hormon insulin, gitu. Jadi hormon insulin itu diproduksi oleh pankreas ya, salah satu organ dalam tubuh yang fungsinya kayak kunci. Jadi dari dalam tubuh itu kan kita makan makanan ya, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Nah, karbohidrat itu kan nanti akan dipecah, diserap oleh usus jadi glukosa. Glukosa ini nanti akan masuk ke dalam darah ya. Dan sedangkan glukosa ini dibutuhkan oleh sel-sel itu sebagai sumber energi. Untuk memasukkannya dibutuhkanlah insulin ini gitu. Jadi dia fungsinya kayak kunci buat ngebuka gembok di antara sel-sel itu, masuk glukosanya ke dalam sel buat nanti diubah jadi energi. Jadi penting banget sebenarnya. Nah, di beberapa orang itu terjadi adanya kekurangan produksi dari insulinnya itu, hormonnya ini, atau bisa juga fungsinya itu menurun. Sehingga menyebabkan glukosanya itu nggak bisa masuk ke dalam sel, gitu, glukosa atau gula ya. Gulanya ini nggak bisa masuk, jadi selnya akan kekurangan glukosa dan glukosanya itu menumpuk di dalam darah, gitu. Sedangkan glukosa di dalam darah itu kan kalau ketinggian tidak bagus ya, karena dia bisa nyebabin kerusakan di organ-organ lain yang nggak butuh gitu. Gitu. Oke, jadi memang ini perannya sangat penting sekali ya. Penting banget. Dokter ya, dan harus seimbang, tidak boleh kurang. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Iya, tetapi kalau kita sekarang mengenalnya justru banyak orang-orang yang mengidap diabetes itu karena kelebihan kah dok? Atau mungkin karena kekurangan nih dok? Kekurangan, kalau dilihat dari situ jadi ada yang kekurangan insulin, karena kan ada beberapa tipe ya DM itu atau diabetes mellitus itu. Ada yang memang dia kekurangan insulin, tapi kalau dilihat dari glukosa darahnya, dia itu kelebihan glukosa darah dalam tubuh.
Justru kelebihan karena Iya, tadi si betul. insulinnya kurang bisa bekerja dengan maksimal ya. Jadi glukosanya nggak bisa masuk tuh Nggak dia ke bisa dalam masuk selnya, ya. jadi bertahan di darah Wah, gitu. iya. Memang ini hal yang sangat penting sekali, tetapi ya kembali lagi ya dokter ya, itu adalah kepada metabolisme tubuh kita masing-masing ya yang bisa Benar, mengaturnya ya. benar banget. Iya, nah apabila kalau sudah mengidap diabetes ya dok ya, itu kan ada tadi dokter sudah sempat menyinggung ada namanya tipe 1 dan tipe 2. Iya dok ya. Ini boleh nggak sih sedikit dijelaskan kalau tipe 1 itu apa, tipe 2 itu seperti apa juga dok? Boleh, boleh. Memang sebenarnya diabetes mellitus itu umumnya ada 2 tipe. Yang tipe pertama itu dia berurusan dengan yang namanya autoimun. Jadi autoimun itu kan kita sering dengar tentang imun ya. Iya. Kalau imun itu kan proteksi diri, di mana suatu zat itu melawan hal yang buruk untuk diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya melawan virus, melawan bakteri, itu imun kan. Iya. Kalau autoimun, zat imun ini melawan tubuh kita sendiri. Gitu. Tadi kan udah sempat dibahas ya kalau insulin itu diproduksinya di pankreas. Ya. Nah, kalau di diabetes mellitus tipe 1 ini yang terjadi adalah sel pankreasnya dilawan oleh tubuh kita, jadi dirusak. Sehingga produksi insulinnya itu menurun. Menurun justru ya. Iya, jadi dia nggak bisa memproduksi insulin karena sel yang memproduksinya itu rusak gitu. Kalau kayak gitu kan sama aja ya, tetap aja glukosanya nggak bisa masuk karena insulinnya kurang. Nah ini tuh biasanya terjadi di orang-orang yang usianya lebih muda dan ada pencetusnya biasanya. Awalnya mungkin karena infeksi sesuatu sehingga muncul antibodi itu yang jadi autoimun. Nama antibodinya island cell antibody, ICA dipanggilnya. Nah itu menyebabkan kerusakan di pankreas sehingga terjadilah diabetes tipe mellitus tipe 1. Gitu. Kalau untuk yang diabetes mellitus tipe 2 ini yang sering terjadi lebih banyak terjadi ya. Karena dia berhubungannya dengan banyak faktor. Gitu. Yang pertama memang faktor genetik itu mempengaruhi. 2-4 kali orang tua yang diabetes, anaknya itu bisa mengalami resiko diabetesnya lebih tinggi gitu. Jadi keturunan itu ya, biasanya keturunan. genetika ya. Betul. Terus dari usia, kalau dari usia sih faktor usia kan metabolisme tubuh makin lama makin memburuk ya. Nah itu. Terus yang lain, yang utama itu dari pola makan, pola hidup, kayak olahraga, terus makannya misalnya tinggi gula, itu terakumulasi sampai menyebabkan gula darahnya itu terus-terusan tinggi nih dalam tubuh gitu. Gula darahnya terus-terusan tinggi, insulin yang diproduksi kan makin lama demand-nya makin tinggi ya, keinginan tubuh untuk terus memproduksi insulin tuh tinggi, sehingga organ yang namanya pankreas itu berusaha untuk memproduksi lebih banyak. Jadi terus-terusan lebih banyak sampai akhirnya dia kelama-lamaan kan lelah ya. Sehingga terjadilah kehancuran gitu. Karena dia produksinya terlalu banyak, kebanyakan, tapi gula darahnya terus-terusan kayak gitu, akhirnya terjadi kerusakan juga di pankreasnya gitu. Itu yang namanya resistensi insulin. Iya, gitu. Jadi nanti pada akhirnya kerusakan pada organ tubuh lainnya ya. Iya, dan kita mengenalnya juga, kalau saya nggak salah dengar ini dok ya, maaf kalau salah ya. Katanya kalau diabetes mellitus itu adalah ibu dari semua penyakit ya. Apakah benar dok? Iya, jadi karena dia itu awal dari komplikasi banyak hal ya. Jadi glukosa di dalam tubuh itu kan awalnya dia sebenarnya fungsinya baik ya untuk energi kita. Tapi kalau dia terlalu tinggi, terus-terusan tinggi, dia itu bisa mengeluarkan racun-racun di dalam darah itu. Nanti ada yang namanya oxidative stress. Itu juga bisa merusak ke organ lain kalau masuk. Sedangkan darah itu kan beredar ke seluruh tubuh ya. Jadi ketika dia beredar ke organ-organ lain, hal itu yang bisa menyebabkan banyak hal kerusakan organ lain gitu. Makanya komplikasi dari diabetes mellitus ini banyak banget organnya gitu. Nah kemudian apakah bisa diobati dok? Dan apakah bisa sembuh untuk penderita diabetes mellitus baik yang pertama atau yang kedua nih dok?
Oke, kalau untuk yang tipe 1 dan tipe 2, kalau tipe 1 biasanya dia udah dependen sama yang namanya insulin karena kan produksi dari insulinnya sendiri menurun ya. Kalau yang tipe kedua itu kita lihat dari seberapa jauh kerusakannya gitu. Biasanya sih sejauh ini nggak disembuhkan full ya. Dia cuma bisa dilihat untuk dikontrol karena ada, kalau misalnya kita lihat tadi aku sebutin sebelumnya tentang kerusakan dari pankreasnya itu sendiri. Kalau dia rusaknya udah terlalu banyak akan lebih sulit untuk bisa memperbaiki hal itu gitu. Jadi biasanya kita bantu dengan obat gitu. Oh iya, berarti dikontrol ya dokter ya, Benar, karena dikontrol. pankreasnya itu yang sudah fungsinya berkurang Benar, gitu benar, ya. benar banget. Sementara kan tentunya yang dipentingkan itu adalah fungsi pankreasnya ya. Iya betul, Bisa untuk memecah produksi tadi. insulinnya Ya, tadi. oke. Nah, keluarga Gracia, mungkin Anda ingin bertanya tentang hal ini berkaitan dengan diabetes tipe 1 dan juga mungkin tipe 2 ya, karena kita lagi bahas nih keluarga Gracia, dan mungkin Anda sudah memiliki gejala atau mungkin Anda juga sedang mengalaminya gitu ya, dokter ya. Dan kalau Anda mau bertanya, nanti silakan langsung gabung aja ya siang hari ini. Selama talk show kita berlangsung, Dr. Nadirah tentunya nanti akan menjawab di 0817222959. Baik dokter, kalau di Indonesia itu kan masih tinggi ya angka dari orang penderita diabetes. Betul. Ya, kalau boleh tahu nih dokter ya, dari usia berapa dok yang biasanya bisa dikatakan hati-hati nih nanti bisa kena diabetes, misalnya seperti itu ya, sebelum nanti kita berbincang yang lainnya. Dari usia berapa nih dokter yang biasanya orang Indonesia itu ada penemuan golongan misalnya usianya dari anak-anak atau dari orang dewasa ini penderita diabetesnya cukup tinggi? Oke, jadi makin kesini sebenarnya umurnya semakin muda ya. Semakin muda dok? Iya, soalnya Aduh, kan sayang banget ya. pola makannya sekarang tuh makin banyak gula-gula yang tinggi gitu. Jadi makin kesini biasanya sih kalau untuk cek kesehatan yang rutin dimulai dari 35 tahun gitu. Oh, 35 tahun ya. Dengan tidak ada resiko ya. Dengan tidak ada resiko, faktor resiko yang mempunyai 35 tahun boleh dicek 1 tahun sekali. Setahun sekali ya, buat ngeceknya gula ya. darahnya gitu. Nah, kemudian kalau untuk gejalanya sendiri ya dokter ya, boleh nggak sih kita mengenal sedikit gejalanya? Kan siapa tahu ya, misalnya, aduh kok kayaknya badan aku bawahnya lemes aja nih, denger-denger kan gitu ya. Tau-tau sih cuma di akhir bulan ya lemesnya gitu ya. Ternyata normal-normal aja gulanya. Tahukah gitu, mungkin ada gejala khusus gitu dok, kalau kita bisa tahu supaya kita juga bisa aware dong ya. Jangan sampai tiba-tiba wah kita punya lonjakan gula darahnya cukup tinggi gitu ya. Iya, kalau untuk ininya ya, gejalanya. Ya, untuk gejalanya itu sebenarnya yang khas itu ada namanya 3P ya. Polidipsi, poliuri, sama polifagi. Apa sih itu? Polidipsi itu haus terus. Oh, haus terus. Minumnya banyak terus. Poliuri itu buang air kecilnya terus-terusan. Jadi buang air kecilnya sering, kayak malam-malam tuh sering kebangun gitu. Malam-malam sering kebangun terus. Bukan karena dinginnya AC gitu ya. Gitu, kadang-kadang kan bingung juga ya membedakannya gitu ya. Iya. Tapi sesering apa sih dok? Maksudnya kalau orang sering buang air kecil itu kalau malam hari itu sekitar jam berapa gitu? Mungkin ada nggak? Kalau patokannya? Itu tergantung orang-orang, bisa beda-beda ya. Pengalamannya bisa beda-beda. Tapi biasanya lebih sering dari biasanya. Misalnya kayak baru 1 jam yang lalu nih nggak minum nggak apa, terus tiba-tiba pengen buang air kecil lagi gitu. Kayak gitu. Atau kan kita normalnya tuh 6-10 kali ya sehari. Nah ini tuh bisa lebih dari itu gitu. Itu baik terus, pagi, siang, dan malam hari itu terutama ya dok ya. Terus yang polifagi nih, kita maunya makan terus. Jadi makannya banyak tapi disertai dengan penurunan berat badan. Oh, ngeri juga ya. Harusnya tambah makan banyak
Harusnya tambah kan naik gemuk ya, ya, naik iya. gitu Kalau ya ini berat beratnya. badannya malah turun, kayak bingung. Sebenarnya seneng ya berat badannya turun kalau misalnya memang membutuhkan. Tapi Iya. kalau misalnya ternyata tanda-tanda itu ada, boleh banget langsung cek ke vaskes terdekat atau Iya. ke siloam juga boleh. Nah, boleh. Itu kalau ngeceknya tuh sebaiknya gimana nih dokter? Apakah ada aturan-aturan tertentu gitu ya? Dan diceknya pakai apa nih dok? Apakah darah atau bagaimana, urin atau lain sebagainya? Oke, untuk pengecekan awal kita biasanya pakai gula darah sewaktu. Jadi diambil dari darah, Pagi terus hari gitu? iya, Setelah makan? nanti itu bisa kapan aja sebenarnya kalau gula darah sewaktu. Ada dua Oke. pemeriksaan, gula darah sewaktu sama gula darah puasa ya. Puasa. Kalau gula darah sewaktu itu dia diambilnya kapan aja. Jadi kalau misalnya untuk pemeriksaan awal banget, apalagi untuk di vaskes pertama ya, biasanya sih langsung pemeriksaan gula darah sewaktu. Tapi untuk meyakinkan sama untuk pasti dari diagnosisnya, biasanya kita pakai gula darah puasa. Kalau gula darah puasa itu puasa dulu sebelumnya 6 jam minimal. Terus pagi-pagi misalnya langsung ke puskesmas atau vaskes terdekat atau ke poli untuk diperiksa gula darah puasa. Nanti kita lihat kadar gula darahnya bagaimana, apakah udah masuk ke diabetes atau belum gitu. Iya, oke. Ini sudah ada yang tanya nih dokter ya. Kita mau bacakan dulu ya. Boleh. Iya, selamat siang dokter. Saya dari Andri. Mau tanya dok, kalau gula darah yang normal itu wanita dan pria apakah sama atau berbeda? Terima kasih. Nah, dari Andri. Iya, tidak ada bedanya ya. Tidak ada Kalau beda? gula darah, iya, kalau gula darah tetap sama mau perempuan atau laki-laki. Berapa dok gitu. itu dok? Gula Normal. darah sewaktunya itu kurang dari 200, tapi kalau gula darah puasa kurang dari 126. Oke, yang puasa ya, berarti belum makan apapun. Iya, tapi gula darahnya udah 126. Di atas 126 itu udah masuk diabetes mellitus. Oh, udah masuk ya. Oke, baik. Gitu. Nah, itu ya, semoga Andri sudah puas dengan jawaban dari dokter. Kalau belum puas nanti boleh tanya lagi ya, Dok ya. Selama Boleh, dokter boleh, talk show di sini ya. Boleh tanya lagi ya. Oke. Nah, dokter, lalu pencetus apa sih sebenarnya, Dok, untuk orang tuh bisa terkena diabetes, selain kalau tadi kan kita melihat ada tipe-tipenya kan. Kalau tipe 2 itu kan karena genetik juga. Kalau tadi dokter sempat juga nih bisa dikatakan kalau makannya salah atau pola makannya nggak bener, ini bisa menyebabkan juga. Nah, boleh tahu dong apa sih gitu pencetusnya dok gitu? Oke, sama kayak yang tadi disebutin ya, faktor resikonya kan banyak kalau untuk yang tipe 2. Terus pencetusnya memang dimulai tadi yang aku ceritain di awal, di diagnosis, di definisi awal. Kalau misalnya dia itu makin lama makin banyak glukosanya di dalam tubuh yang terus-terusan menumpuk gitu. Jadi dia terus-terusan menumpuk, insulinnya terus-terusan nambah sampai akhirnya nyebabin kerusakan itu gitu. Iya. Sedangkan faktor resiko lainnya tuh banyak. Gak cuma dari gula aja kayak konsumsi makanan gula tinggi, tapi lemak juga berperan gitu. Pasien-pasien yang dia punya resiko ke arah kardiovaskuler, kayak misalnya dia udah pernah ada penyakit jantung, itu juga punya resiko. Terus selain itu usia ya tadi udah disebutin, sebenarnya 45 tahun ke atas, tapi untuk pemeriksaan rutin biasanya di 35 tahun ke atas gitu. Terus selain itu juga bisa pasien-pasien yang hamil. Jadi karena hamil itu ada yang bayinya itu lahir di 4 kilo ke atas, atau ibunya pas lagi hamil memiliki diabetes gestasional. Itu juga beresiko ke arah DM gitu. Bisa terjadi ya ke ibu Bisa, hamil ya tiba-tiba bisa. Misalnya lagi awalnya sebelum hamil nggak apa-apa, Pas tapi lagi hamil dia menderita diabetes, setelah hamil melanjut gitu. Oh, ada ya Iya, begitu ada yang ya. kayak gitu. Nah, itu apakah karena faktor makan manis, minum manis dok gitu? Karena kan biasanya cenderungnya karena glukosanya tadi kan berlebihan. Iya, glukosanya Lalu berlebihan. dibilang juga apakah memang glukosa itu hanya dari gula saja gitu kan ya. Tapi kan tadi dokter bilang kan enggak ya. Karena dari lemak yang menumpuk itu juga kan bisa ya dokter Iya ya. betul. Nah, Kayak kalau obesitas. makan manis gimana dok? Dan obesitas nih tadi nih dokter baru sampaikan nih. Iya, obesitas. Obesitas kan dia penumpukan dari bahan-bahannya tuh banyak ya. Jadi kayak lemak yang menumpuk, terus dia juga terutama obesitas sentral yang bentuk tubuhnya tuh kayak apel gitu, Kayak obesitas apel sentral. ya, oke. Itu biasanya penumpukan lemaknya itu di organ-organ dalam gitu.
Terus untuk yang gestasional tadi, karena kalau untuk di ibu hamil itu faktor resiko dia untuk menjadi diabetesnya itu kan konsumsinya banyak ya. Terus ada perubahan hormon dan segala macam juga yang bisa menyebabkan Mempengaruhi terjadinya juga ya. diabetes mellitus gitu. Wah, benar-benar kita ini nggak cuma karena suka makan manis ya penyebabnya ya. Banyak juga Tapi yang ternyata lain. banyak ya dokter ya. Nah, kalau untuk solusinya seperti apa ya dok, supaya kita bisa bebas dari penyakit diabetes gitu, dan kita setidaknya kita punya gula darahnya tuh normal ya dari usia ke usia, karena kan semakin usia kan metabolisme tubuh juga akan semakin menurun, melambat begitu ya dokter ya. Betul. Yang tiba-tiba dokter tadi katakan baik-baik aja, tahu-tahu di atas usia 45 sudah ada. Nah ini aduh jangan sampai ya dok ya. Gimana dok solusinya nih dok? Oke, berarti lebih ke cara pencegahannya ya. Pencegahannya, iya. Iya benar. Iya. Kalau untuk pencegahannya sih dari gulanya itu yang kita konsumsi dibatasi. Bukan gak boleh sama sekali, masih boleh, tapi kita batasi, dikontrol. Jadi dari porsinya kita ambil porsi kecil. Terus yang lebih efektif adalah makannya di akhir. Jadi kalau yang manis-manis, dessert kan ditaruhnya di akhir ya. Iya, di akhir ya. Yang manis-manis kita taruhnya di akhir. Jadi udah kecerna dulu sama makanan yang kita makan awal, makan main course-nya. Itu udah lengkap kan, ada serat dan segala macam, sehingga glukosa yang di makannya itu bukan glukosa yang sederhana gitu. Jadi karbohidratnya karbohidrat kompleks dulu yang dicerna. Nah, itu juga memperlambat proses penyerapan dari glukosanya. Jadi tubuh itu nggak cepet naik gitu gula darahnya. Lebih lambat. Kalau lebih lambat dia akan lebih sustain. Jadi kerja insulinnya juga nggak lebih berat. Oke. Gitu. Baik, kita terima telepon ya dok. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung. Boleh. Halo. Oke, sebentar ya. Oke, halo, selamat siang. Iya, betul. Iya, Pak Samuel, gimana Pak Samuel? Mau menanyakan ke ibu diabetes itu, apakah kalau ibu yang punya diabetes ini bisa berkecenderungan ke, kalau yang udah punya anak itu lebih ke anak laki atau anak perempuan yang untuk kecenderungan dominan. Oke, keturunannya. Ya, oke, baik ya. Lalu? Kedua itu apakah metformin itu aman untuk kalau kita lagi konsumsi galsusmed atau glukosamin, apakah itu bisa menetralisir gulanya? Apakah diabetes itu boleh dipadu dengan obat-obat jamu herbal seperti daun menira, daun yang pahit itu, brotowali atau apa gitu, dok? Pare gitu ya, kali makan pare ya. Yang pahit-pahit ya. Oke. Iya. Daun pahit, ya gitu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Samuel ya. Selamat siang. Oke, nah gimana nih dokter? Mudah-mudahan udah jelas suaranya tadi. Oke. Tadi Pak dari Samuel? pertanyaan satu dulu kali ya. Ya, Pertanyaan satu pertanyaan tuh satu. tentang anak. Jadi kalau misalnya Iya. orang tuanya ada yang terkena diabetes, itu anaknya lebih cenderung beresiko ke perempuan atau apa laki-laki. laki? Iya, gitu. Iya, kalau untuk itu sebenarnya sama kayak faktor resikonya ya, karena dia menyerang nggak tergantung dengan gender, jadi nggak ada kecenderungan tertentu gitu. Nggak ada yang silang gitu. nggak ada Misalnya yang kalau silang. mamahnya ke anak laki, semua Iya. katanya begitu. Atau papahnya gitu ya, nanti ke anak perempuan. Enggak gitu ya dok ya? Enggak, gitu enggak ya. ya. Kalau Ya. ini karena dia tidak berpengaruh ke arah sana, jadi lebih ke kayak orang yang punya ikatan langsung, kayak misalnya ayah atau ibunya darah, jadi anak keturunan pertama
itu punya resiko 2-4 kali lebih tinggi. Daripada Gitu. anak kedua, ketiga, keempat gitu ya? Enggak, maksudnya daripada cucunya Oh, atau daripada yang lainnya. cucunya. Iya, keturunan Siap. lain keturunan Oh, pertama itu oke. kalau misalnya langsung orang tuanya, ayah atau ibunya itu punya resiko, dia 2-4 kali. Oh iya. Gitu. Baik, lalu yang kedua, kalau misalnya lagi mengkonsumsi salah satu obat dok, ya tadi yang sudah disebutkan, tapi ditambah dengan obat yang lainnya, apakah itu bisa gitu? Gimana nih obat yang Tadi lainnya tuh- apa? Obat awalnya apa? Boleh kita sebut mereknya? Gimana tadi disebut ya? Iya, tadi disebut, nggak apa-apa? Oke, metformin tadi yang pertama, lalu nanti ada jenis obat lainnya, gas apa tadi gitu? Oh gitu. Jadi sebenarnya kan kayak obat diabetes ini Aman tidak katanya metformin itu diminum setiap hari dengan ada gas apa ya tadi ya, saya kurang jelas yang kedua. kalau misalnya masih sama-sama dengan obat diabetes. Jadi obat diabetes itu ada beberapa macam ya. Ada yang dia menurunkan sekresi insulin, menurunkan gula darahnya langsung. Ada yang juga menurunkan penyerapan dari gula darahnya. Ada yang dia memang membuang glukosa langsung dari urin. Itu ada. Sama yang satunya lagi itu memang hormon insulin langsung yang disuntikan biasanya. Oh iya, disuntikan ya. Iya, itu kan macam-macam. Kalau misalnya dikombinasikan, biasanya memang ada beberapa pengobatan dikombinasikan gitu. Tapi kalau misalnya dengan obat yang lain itu bisa kita pertimbangkan, maksudnya bukan obat diabetes, bisa dipertimbangkan karena berbeda fungsinya. Yang ditakutkan dari obat diabetes itu hipoglikemia atau glukosa darahnya terlalu rendah. Karena glukosa terlalu rendah juga membahayakan untuk kita, bisa sampai nggak sadar, bisa sampai koma gitu kalau misalnya terlalu rendah. Jadi glukosa ini memang harus dikontrol ya. Cara untuk mengetahui dia baik atau enggak ya harus dikontrol dia kadarnya tepat di dalam darah. Terus untuk mengetahui itu memang harus rutin kontrol gitu. Apalagi yang udah memang terdiagnosa dengan diabetes ya. Terus kan diabetes juga banyak komplikasi yang lain, bisa terjadi komplikasi. Nah itu juga penyesuaian dari obatnya itu juga gitu. Oke, nah berarti memang harus terkontrol. Untuk obatnya sendiri diminum seumur hidup apa enggak sih dok? Kalau misalnya dari hasilnya itu tergantung ya, dia udah biasanya setelah kita terdiagnosis dengan DM diabetes mellitus, nanti untuk pengontrolannya itu kita lakukan pemeriksaan HbA1c. Nanti kita lihat kadar HbA1c-nya ini masuk ke golongan yang mana. Kalau misalnya masih ringan, biasanya di awal dari ganti lifestyle dulu. Dari aktivitasnya dipertambah, dilakukan olahraga minimal 30 menit. Setelah makan? Enggak. Sebelum? Maksudnya 30 menit dikali 5 kali seminggu biasanya gitu. Jadi Dilakukan durasinya, itu. Regulasi kayak gitu. Terus makannya diatur, itu awal. Jadi tahap awal dan akan dilakukan untuk semuanya. Sebenarnya untuk sebelum DM ataupun setelah dilakukan DM itu kan hal yang bagus untuk dilakukan ya untuk mengontrol. Nah itu lifestyle changing dulu gitu. Terus yang kedua baru nanti kita bertahap dari mulai obat-obatan yang oral terlebih dahulu yang tadi disebutin kayak metformin gitu. Nanti kalau misalnya masih nggak bisa juga, nggak terkontrol juga nih glukosa darahnya, dia bisa dilakukan dengan penyuntikan hormon insulin itu. Gitu. Iya, itu berarti langkah terakhirnya biasanya ya, penyuntikan ya. Iya, gitu. Oke, lalu tadi ada pertanyaan yang terakhir kalau dikombin dengan herbal, itu boleh nggak tuh dok? Jadi kayak bertowali, kan katanya harus makannya pahit-pahit ya. Kayak pare gitu ya, dari masakan atau dari sayur-sayuran atau rebus-rebusan gitu dok. Sebenarnya yang susah dari herbal itu karena dia tidak terukur dosisnya ya. Kita nggak tahu indikatornya segimana. Bukan tidak diperbolehkan, tapi yang penting sebenarnya glukosa darahnya itu harus terkontrol gitu. Jadi misalnya udah minum herbal tuh efeknya bagaimana ke dalam tubuh gitu. Iya, apalagi kalau dikombin lebih harus ini ya, ada karena kalau misalnya udah minum obat, udah minum obat kan itu udah terkontrol duluan. Iya, sudah terkontrol ya. Udah terkontrol duluan, terus ternyata dia udah cukup nih untuk memberikan itu. Terus ternyata efek samping dari obat herbalnya itu bisa menyebabkan penurunan glukosa darah yang jauh lebih
sampai akhirnya jadi hipo juga Iya. susah gitu. Kalau misalnya bisa terukur atau memang sudah pasti, kita tidak menyalahkan sebenarnya. Iya, karena memang namanya juga di masyarakat Indonesia, Iya. mitos itu selalu masih ada ya dokter ya, yang katanya kalau minum ini bakalan oke loh, herbal dulu coba-coba deh, ya, banyak coba-coba dulu testimoninya. gitu ya. Dan mungkin ada mitos-mitos tentang diabetes juga ya dok, yang katanya tadi misalnya bakalan tergantung terus loh kalau minum obat, tuh kan jadi takut dok ya. Menurut dokter sendiri gimana dok? Jadi gini, kan diabetes mellitus itu termasuk penyakit kronis ya. Kronis Kalau ya. penyakit kronis dia jangka panjang, selalu lama gitu. Dan kalau misalnya udah kena, susah untuk bisa kembali sembuh atau harus terus-terusan terkontrol gitu kan. Jadi fungsinya obat ini bukan menyebabkan ketergantungan, tapi memang kita butuh gitu. Kayak kalau penyakit kronis yang awam mungkin di masyarakat tuh kayak pakai kacamata. Kan mata kita misalnya kurang bisa melihat ya. Ketika udah pakai kacamata, memang kita butuh itu untuk fungsi matanya sama kayak normal. Iya. Ya kan? Iya. Kalau misalnya ini fungsi normalnya nih kita nggak bisa gitu mencapai glukosa darah yang dibutuhkan sama tubuh gitu, selalu kelebihan. Dilakukanlah penggunaan obat ini buat menjaga justru gitu. Kalau kita nggak pakai kacamata, lama-kelamaan matanya makin rusak. Sama. Berarti kalau di diabetes pun penggunaan obat ini fungsinya bukan untuk ketergantungan, tapi justru malah memproteksi dari Iya. komplikasi yang lain yang bisa nyebabin hal yang lain kayak ginjal atau matanya jadi rusak atau kakinya jadi susah sembuh sampai bisa bikin luka gitu-gitu. Iya, jadi nanti Gitu. takutnya kemana-mana ya dok ya, malah lebih memperparah ya. Betul. Jadi sebaiknya mungkin kalau sudah terdiagnosa gula darahnya tinggi, maka langkah utama adalah kita harus periksa dulu ya dokter ya. Periksa dulu. Periksa terus, dulu di lab. Terus udah kayak gitu kita kontrol, terus ganti lifestyle yang tadi, changing lifestyle, sama kontrol terus-terusan, karena untuk mengetahui kita tuh udah cukup atau belum gitu, dengan usaha memproteksi supaya diabetes mellitusnya nggak lebih parah sampai komplikasi. Iya, baik, ini ada yang bertanya lagi nih. Boleh. Ya, selamat siang Dokter Nadira, saya dari Abdul. Mau tanya dok, kalau untuk ciri-ciri orang terkena diabetes, apakah benar mengantuk terus? Kemudian berikutnya, apakah kalau sudah terkontrol itu kita bisa lepas obat? Lalu berikutnya, berapa bulan sekali nih dok untuk memeriksakan fungsi gula darah kita di laboratorium? Katanya seperti itu. Terima kasih ya. Oke. Dari Abdul. Pertanyaan yang pertama berarti gejala lain ya selain yang tadi udah disebutin, kayak misalnya kan tadi disebutin 3P ya, 3P, poliuri, polidipsi, sama polifagi. Gejala-gejala lain tuh sebenarnya ada kayak sering lemes, itu juga bisa. Mengantuk terus mungkin ke arah lemes itu bisa. Terus sering kesemutan, ada kesemutan, kebas, kayak gitu-gitu juga bisa. Sama matanya buram gitu. Kayak tiba-tiba sering buram, itu juga bisa karena penumpukan glukosa darah dalam darah gitu. Oke, iya. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk Yang pemeriksaannya, pemeriksaan labnya dok, berapa lama ya? Iya. Kalau rutin yang belum ada di ini kan diabetes, itu yang tadi disebutin. Setahun sekali. Setahun sekali setelah 35 tahun. Oke. 6 bulan sekali kalau misalnya pasiennya punya faktor resiko. Kalau Faktor sudah risiko yang mendekati. tadi disebutin kayak Oh, yang tadi genetik dari genetik orang tua, ya. terus usia udah lebih dari 45, terus sudah punya penyakit jantung, biasanya 6 bulan sekali diperiksakan. Kalau untuk ketika sudah terdiagnosis diabetes, pemeriksaan HbA1c yang tadi diukur untuk mengetahui kadar glukosa darah biasanya dilakuinnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Tapi untuk pemeriksaan gula darahnya untuk mengetahui dia udah terkontrol atau belum, biasanya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Jadi nggak boleh tiap hari ya? Enggak. Dicekin gitu seminggu sekali. Jangan ya dok ya. Itu biasanya kalau misalnya orang udah udah aware sama tubuh nih, misalnya tubuhnya kan minum obat terus-terusan. Minum obat terus-terusan terus ngerasa kok kayaknya lebih lemes ya gitu, atau lebih banyak keringetan gitu. Itu kan tanda-tanda hipoglikemia. Biasanya dilakukan pemeriksaan buat tahu gulanya rendah atau enggak gitu. Kalau misalnya gulanya rendah, ya dia cepat-cepat ke rumah sakit biasanya gitu. Kalau yang dilakukan tiap hari ya. Kalau memang mau iseng beli sendiri gitu biasanya gitu.
Oke, buat cek sendiri gitu ya. Biasanya Cek, ada kan ya. rutin aja. Tapi untuk regulasinya sih biasanya yang tadi aku sebutin. Iya, minimal ya tadi sebulan sekali itu ya, Sebulan Dok ya. sekali, betul. Walaupun sudah menderita diabetesnya sudah diminumkan udah diresepkan ya. Lalu tadi masalah ketergantungan obat lagi nih, Dok, yang ditanyakan gimana? Abdul. Ya katanya kalau sudah minum obat apakah akan diminum seumur hidup, katanya begitu, Dok. Kita ngelihat dari fungsinya ya. Kalau misalnya fungsinya sudah cukup baik, pasti akan ada penurunan dosis. Oh iya, supaya imbang, tapi tetap harus dikontrol terus ya, Dok Iya, ya. betul, Ya supaya tadi kita seperti tahu. orang pakai kacamata ya. Kalau ternyata fungsi matanya nggak bisa kembali normal, ya harus pakai kacamata. Iya, tapi selamanya gitu ya. betul. Kalau misalnya agak ada penurunan nih, misalnya udah cukup dengan itu, atau kan yang utamanya tuh life changing tadi ya, Iya. lifestyle change itu. Life-nya, Ketika lifestyle lifestyle-nya ya. change-nya udah membantu, ternyata produksinya cukup, ya mungkin ada kemungkinan dosisnya jadi sangat rendah gitu. Oke, baik. Ya, nah untuk hal yang lainnya, Dokter, mungkin ada yang mau disampaikan juga mengenai diabetes ini, karena waktu kita juga sudah mendekati. Nggak kerasa ya, Dok ya? Atau Iya, ada yang kerasa belum kita tiba-tiba. bahas lagi nggak sih, Dok, dari yang tadi kita sudah obrolkan dari awal? Ya, sepertinya sudah semua. Nanti sebelum ke informasi dari rumah sakit ya, Dokter ya, mengenai diabetes ini. Oke, jadi diabetes ini yang jelas tadi udah kita kenali dulu faktor resikonya. Iya. Harus sudah tahu kalau kita kenal faktor resiko, kita lakukan apa. Pemeriksaan rutin yang segala macam itu. Kemudian yang pertama ya, cara mencegahnya sebenarnya obatnya juga dari diabetes, yaitu lifestyle changing ya. Penggunaan dari aktivitasnya dilakukan, sama kurangi gula, bukan kurangi, batasi. Iya, Ya, dikontrol. Sebenarnya gitu aja sih untuk diabetes mellitus ya. Mungkin di pola makannya juga nanti akan dibantu diatur ya, Dok ya. Betul. Sepertinya kayak nasi apa, berapa porsinya gitu ya. Udah pasti nanti akan dari diatur gizinya. ya. Iya, Dari betul. gizinya ya. Dicari yang indeks glukosanya lebih kecil. Iya. Nah, kalau kita mengenal beras porang, Dok, aman nggak sih, Dok, itu? Dan apakah harus orang diabetes itu harus menghindari makan nasi? Iya. Ya nggak sih? Karena kan katanya nasi itu kan memang kalori glukosanya paling banyak gitu ya, Dok. Nah, ini boleh nggak sih sedikit di-spill, Dok? Boleh. Jadi ini keterkaitannya dengan tipe karbohidrat. Tadi udah sempat singgung ya, karbohidrat kompleks sama sederhana. Untuk karbohidrat itu sebenarnya macamnya kan banyak-banyak ya. Cuma di Indonesia ini umumnya nasi. Jadi orang-orang tuh terbawanya kayak kalau nggak makan nasi belum makan gitu. Benar ya. Iya kan. Sedangkan sebenarnya pemilihan karbohidrat itu banyak gitu. Yang disarankan memang karbohidrat kompleks, dan nasi itu masuknya ke karbohidrat sederhana gitu. Hal itu juga berkaitan sama indeks glikemik namanya. Jadi kecenderungan pemecahan dari karbohidrat yang kita makan untuk jadi glukosa, itu disebutnya indeks glikemik. Nah, indeks glikemiknya itu lebih tinggi kalau di nasi biasa, sedangkan nasi porang dia lebih rendah gitu. Terus nggak cuma nasi porang sih, pilihan lain banyak ya, kayak jagung itu juga Boleh, masuknya masih boleh ya, masuknya, Dok? iya masih karbohidrat kompleks. Terus hal yang lain banyak, ubi-ubian kayak misalnya singkong gitu kan, dia masuknya ke kompleks gitu, nggak yang cuma karbohidrat tok kayak nasi. Kalau ubi itu boleh, Dok? Kan manis ya, nggak boleh ya? Apa boleh? Ubi cilembu dia masuknya kayak ubi cilembu gitu ya. Iya, model seperti itu. Masuknya sebenarnya karbohidrat kompleks gitu, nggak Kompleks cuma ya? sederhana. Oke, lalu apalagi ya? Kalau yang kayak buah-buahan, Dok? Kalau sama buah-buahan juga. manis nggak boleh juga ya, harus Iya, dihindari ya. Iya benar, yang paling tinggi itu biasanya kayak Mangga ya, pisang, mangga ya. Itu indeks glikemiknya tinggi gitu, enak kan, dia manis banget. Iya. Jadi lebih banyak ke yang rendah-rendah gitu, kayak Pepaya? semangka, pepaya, biar rendah. Semangka boleh ya? Boleh. Oh, semangka, pepaya, anggur? Anggur agak tinggi ya Nggak glukosanya boleh ya, justru ya. Kalau kayak salak boleh kali ya? Nggak boleh juga. Dia pokoknya dibandingkan, namanya indeks glikemik. Kalau misalnya mau dicari-cari boleh. Itu nanti kita lihat, udah banyak banget di Google. Kayak makanan apa, indeks glikemiknya apa. Kalau untuk menghindari, misalnya pengen makannya tetap banyak, kayak porsinya tetap oke, ya kita pilah-pilah lah isinya gitu. Iya. Kalau misalnya dia indeks glikemiknya tinggi, lebih baik porsinya didekitin gitu.
gitu. Iya, berarti cara bukan kontrolnya. sama sekali nggak boleh, tapi dikurangi. Iya, dibatasi. Batasi ya. Betul. Batasi porsinya ya dok ya, untuk yang sudah menderita ini ya. Iya. Karena memang mungkin pilihan makan itu jadi faktor utama juga ya dok ya. Iya, betul. Kalau yang betul sudah banget. terkena DM itu kan, aduh kayaknya harus putar otak makannya apa ini yang aman gitu ya. Jadi kayak new normal. New normal ya. Jadi tadi kalau beras itu ya porang aman ya, walaupun memang harganya nggak aman ya dok ya. Aman, tapi harganya memang agak mahal, Agak mahal, kalau di iya, sini ya. pricey, betul. Iya, oke. Lalu dari apalagi ya, olahraga itu penting juga ya dokter ya. Olahraganya tuh harus yang kayak gimana sih dok? Apakah jalan kaki sudah cukup atau harus yang angkat beban seperti fitness atau mungkin yang lebih berat gitu ya? Sarannya Pilihan gimana? olahraganya sebenarnya semampunya tubuh aja. Kan orang tuh beda-beda ya, tapi ada minimal menitnya. Biasanya 30 menit 5 kali dalam sehari. Itu. Nah, itu 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Sorry. Dalam seminggu ya. Iya, sorry, banyak banget ya kalau sehari. 30 menit, Iya. 3 sampai 5 kali seminggu. Itu pilihannya bisa dari yang moderate sampai ke atas, tapi tergantung dari ketahanan tubuh ya. Biasanya kalau Iya. misalnya obesitas misalnya, dia kan punya resiko di lututnya lebih, bebannya lebih. Jadi jalan kaki juga masih boleh. Jalan kaki nggak apa-apa ya. Jalan kaki Asal nggak 30 apa-apa. menit tadi ya. 30 Jalan cepat menit. ya. Boleh, mau jalan cepat boleh, mau Atau jalan jalan biasa santai boleh, boleh yang juga penting ya. jalan, gerak, gak diem aja. Nggak diem gitu. aja ya. Kalau Oke. misalnya biasanya senangnya kan sekarang olahraga lagi musim ya. Sukanya apa? Sepedahan, boleh, iya, lari, sepedahan boleh, boleh. lari boleh, mau fitness juga boleh, kayak angkat-angkat beban juga nggak apa-apa. Yang penting memenuhi gitu dan gak diem aja sih, gitu aja. Oke, jadi sudah lengkap ya dok informasi kita Udah, siang udah, hari udah. ini ya mengenai pencegahan dari diabetes ya. Dan mungkin ada hal terakhir yang mau saya tanyakan juga nih dokter ya. Itu kalau kita sudah misalnya diagnosanya tinggi ya gula darahnya, nah kita nih perginya ke dokter umum dulu atau langsung ke dokter spesialis. Nah ini kan kadang-kadang kan bingung juga nih ya, apalagi kalau awam tiba-tiba menerima rapotnya merah ya. Kalau untuk pemeriksaan awal sih boleh ya di dokter umum, misalnya mau Oke. cek awal-awal dulu. Tapi nanti untuk penentuan pemberian obatnya biasanya ke dokter spesialis langsung, dokter spesialis penyakit dalam ya. Oh, Gitu. oke, baik, supaya lebih bisa ini lagi jelas ya, lebih. Karena kan dia kompleks dan dalam jangka waktu panjang, terus harus terkontrol terus juga. Oke, baik ya. Silakan dokter untuk hal lain yang mau disampaikan dari rumah sakit, iya, ya. Ada info betul. apa nih, kabar Iya baik nih, ya? ada info-info dari rumah sakit. Besok Sabtu ada senam ibu hamil jam 8 sampai 9, gratis untuk pasien ibu hamil yang pernah konsultasi di Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia. Terus yang kedua ada dokter spesialis paru baru, Dokter Diki Harnanda Prihando spesialis paru. Jadwal praktiknya itu hari Senin, Rabu dan Jumat jam 15.00 sampai 18.00. Terus yang ketiga nyambung dengan tema kita, Iya. para penderita diabetes ini bisa datang ke Rosella Klinik untuk edukasi penyakit diabetes. Buka prakteknya di Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 12. Itu free, nggak harus ada rujukan, boleh langsung datang. Terus aplikasi My Siloam ya, jangan lupa di-download di Iya. HP masing-masing. Sama kontak lebih lanjut bisa ke PICRS 089 873 911 89. Diulangi lagi ya, 089 873 911 89. Oke, terima kasih dokter Nadira. Iya, sama-sama. Lengkap sekali informasinya. Dan kita langsung menentukan juga ya untuk pemenangnya. Oke. Ada 2 ya. Tadi Iya, pertanyaannya betul. bagus-bagus gak sih Iya, dok? bagus-bagus banget, seru-seru banget. Iya, silakan nih. Antusias ya. Iya. Pemenangnya untuk Bapak Samuel dan Bapak Abdul. Wah, selamat ya. Iya, Untuk hadiahnya selamat. bisa langsung diambil nanti di Radio Suara Grasya FM mulai hari ini jam 12 siang karena hadiahnya udah ready. Dokter udah bawa ya Iya, langsung betul. ya. Kita dibawa dari rumah sakit Iya, langsung nih. wah, terima kasih ya buat Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia makasih kerjasamanya. Dan ini menjadi kerjasama terakhir di tahun ini ya. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kedepannya bisa terus bekerja sama dan juga sukses ya untuk Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia di tahun yang
yang baru nanti. Oke, Keluarga terima kasih Gracia, kita akan akhiri program siang hari ini. Dokter, terima kasih juga buat Iya, terima kasih banyak waktunya. juga udah ngundang ke sini. Sama-sama, sukses selalu ya dok ya. Selamat melayani Amin. masyarakat Cirebon dengan semangat selalu ya. Dan kita akan jumpa kembali keluarga Gracia di waktu yang akan datang dalam program Jumat Sehat bersama Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia di Jalan Ciremai Raya, Perumnas Kota Cirebon. Saya Winnie yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, sehat semua untuk kita semuanya dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Telah hadir Pantes Service Center Gold and Diamond, layanan servis perhiasan dan berlian satu-satunya di Cirebon. Melayani servis, cuci, gosok, dan poles perhiasan dan berlian. Terdapat juga layanan reparasi, sepuh, dan patri untuk perhiasan yang terbuka untuk umum di Toko Mas Pantes Grage City Mall. Toko Mas Pantes memiliki cabang di